Pemirsa, Kementerian Luar Negeri memulangkan jenazah warga negara Indonesia korban online scam Kamboja. Setibanya di tanah air, jenazah korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, korban online scam Kamboja yang diidentifikasi bernama Rizal Sampurna ini meninggal dunia akibat serangan jantung. Namun pihak KBRI di Phnom Penh langsung menindaklanjuti kepada kepolisian di Kamboja untuk membantu mencari pihak perusahaan dan juga meminta pertanggungjawaban. Setelah ditemukan, pihak perusahaan yang membiayai pemulangan jenazah Rizal Sampurna dibantu pihak KBRI dan Kementerian Luar Negeri. Setibanya di Banyuwangi, perwakilan Kementerian Luar Negeri menyerahkan kepada pihak keluarga. Kementerian Luar Negeri juga terus mengimbau agar warga Indonesia berhati-hati saat menerima tawaran kerja yang mencurigakan dan dapat berujung pada jebakan eksploitasi perusahaan online scam. Pemirsa, pemerintah akan menindak tegas premanisme berkedok ormas yang kerap meresahkan dan mengganggu iklim investasi. Ya, pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Satu persatu bendera ormas di 8 kecamatan di Jakarta Pusat dicabut dan ditertibkan polisi. Seratusan bendera-bendera ormas ini terpasang di pagar pembatas jalan, pohon, halte bus, hingga jembatan penyeberangan orang. Penertiban bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 untuk memberantas premanisme berkedok ormas. Sebelumnya sejumlah aksi premanisme berkedok ormas meresahkan warga. Pada 5 Mei, Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 5 pelaku pencurian kendaraan, 2 diantaranya merupakan anggota ormas. Sementara viral di media sosial, video ekspansi sebuah ormas ke Pulau Bali ditolak pecalang yang merupakan aparat keamanan adat Bali. Penolakan didasarkan kekhawatiran akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali dan pecalang selama ini sudah berjalan efektif dengan dukungan desa adat. Bahkan pertengahan Januari, bentrok antara ormas di Blora, Jawa Tengah sempat membuat warga resah. Mencegah aksi premanisme berkedok ormas yang dinilai meresahkan, pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Terlebih sudah ada keluhan terganggunya iklim usaha dan investasi. Di antaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Presiden telah memerintahkan aparat untuk menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Aksi premanisme dinilai menjadi hambatan serius bagi target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto ini resah atas aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Selain pembentukan Satgas, pemerintah akan menggencarkan pembinaan terhadap ormas. Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Pemirsa, pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait wacana gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta ini direspon tegas oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media menanyakan langsung maksud pernyataan tersebut kepada Deddy Mulyadi.
Ya, 10 juta per kakak. Ente tanya dia. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon keras pernyataan Deddy Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Rano meminta awak media agar menanyakan langsung wacana tersebut kepada yang bersangkutan. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan nominal tersebut dari besaran APBD TKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda, kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Pernyataan Deddy Mulyadi ini pun mendapatkan kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta, Dwiryo Sambodo. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Deddy terhadap fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah warganya. Ya, menurutnya jika seluruh warga Jakarta mendapatkan 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Ya, sebenarnya sama dengan Mas Pram, punya semangat, punya niat baik untuk membangun daerahnya masing-masing dan khususnya untuk kesejahteraan warga. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Ya kan? Sementara beliau kan menggaji 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Oh, itu salah itu. Nanti bisa kutip saya dari MNC soal itu. Tapi intinya saya tidak mau mencemooh atau apa. Artinya Kang Deddy mungkin terlalu semangat sehingga sampai salah hitung gitu aja. Tapi saya tetap mengapresiasi Kang Deddy sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini. Sama niatnya sama Mas Pram untuk menjaga Jakarta.